Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah masuk pada pekan ketiga untuk mata kuliah masalah syarat batas. Untuk pekan ketiga ini kita masih membahas bab pertama, yaitu koefisien deret Fourier. Nah, pekan lalu kita sudah membahas bagaimana sih bentuk deret Fourier itu, yaitu dari sebuah deret trigonometri yang periodik. Kita juga sudah membahas bagaimana sih fungsi periodik itu, bagaimana cara mencari periode daripada fungsi yang periodik. Nah, untuk sebagai review, telah diketahui sebelumnya bahwa deret trigonometri yang berbentuk deret trigonometri tahingga yang bentuknya 1/2A0 tambah sigma untuk n sama dengan 1 sampai tahingga an cos nx plus bn sin nx. Nah, ini kita katakan bahwa dia merupakan persamaan pertama. Dia adalah periodik dengan periode 2π. Jadi kita sudah mencari periode dari deret trigonometri tahingga ini pekan lalu ya, dan telah kita ketahui bahwa periodiknya itu adalah 2π. Periodenya adalah 2π. Nah, selanjutnya telah saya bahas kemarin pekan lalu bahwa jika koefisien an dan bn ini memenuhi syarat, yaitu an sama dengan 1/π integral batas min pi sampai pi dalam fx cos nx dx, di mana n-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan bn-nya itu sama dengan 1/π integral dengan batas min pi sampai pi fx sin nx dx dengan n yang sama, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka deret trigonometri tersebut dinamakan deret Fourier. Nah, kok bisa sih an dan bn-nya ini seperti ini, dia sama dengan ini, dan di bn-nya juga sama dengan ini. Padahal yang kita ketahui sebelumnya cuma deret trigonometri yang bentuknya seperti ini, yaitu 1/2A0 plus sigma an cos nx tambah bn sin nx. Nah, di sini kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya itu suatu fungsi fx yang dimana diketahui persamaannya. Jadi ada fungsi yang diketahui persamaannya, kemudian diketahui juga selangnya, bahwa dia dalam selang min pi sampai pi. Dan di luar selang itu fungsi fx ini memenuhi syarat fx tambah 2π sama dengan fx. Artinya fx ini periodik dengan periode 2π ya. Oke. Lanjut, misalkan fx ini dapat dinyatakan dalam deret trigonometri pertama tadi, yaitu 1/2A0 plus sigma bla bla sampai tambah sin nx ya. Kemudian pertama yang kita lakukan bahwa deret trigonometri itu tadi kita jadikan sebuah fungsi fx. Jadi fx-nya sama dengan 1/2A0 tambah sigma an cos nx tambah bn sin nx untuk n sama dengan 1 sampai tahingga. Nah, sekarang kita akan menyatakan hubungan fungsi fx ini dengan koefisien an dan bn. Pertama-tama, untuk maksud itu, maka ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, untuk mengetahui koefisien an, ya n tadi itu adalah 1/π integral cos nx ya, dx. Untuk maksud itu, maka kita ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kedua ruas persamaan fx ini dikalikan dengan cos mx. Maka di mana m ini adalah bilangan bulat positif. Jadi hampir sama dengan n-nya, yaitu bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian integralkan dengan batas min pi sampai plus pi. Jadi setelah kedua ruas tadi kita kalikan dengan cos mx, maka diintegralkan lagi dengan batas masing-masing min pi sampai plus pi ya. Selanjutnya, setelah kita integralkan, maka hitung nilai integralnya 1/1. Jadi pertama dikalikan dulu kedua ruas dengan mx, kemudian kita integralkan dengan batas min pi sampai plus pi. Selanjutnya kita hitung nilai integralnya masing-masing. Oke, kita ikuti ketiga langkah ini. Pertama tadi apa? Kedua ruas dari fungsi fx
seper 2 A0 tambah sigma AN cos NX tambah BN sin NX dikalikan dengan cos MX. Ya, kemudian di mana M-nya ini adalah bilangan bulat positif. Jadi tadi fx-nya itu fx dikalikan dengan cos mx, kemudian seper 2 A0 juga dikalikan dengan cos mx, dan sigma n sama dengan 1 sampai hingga an cos nx tambah bn sin nx juga dikalikan dengan cos mx. Jadi kedua ruasnya masing-masing dikalikan dengan cos mx. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita integralkan semuanya dengan batas min pi sampai plus pi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi integral batas min pi sampai pi fx cos mx dx tentunya sama dengan seper 2 A0. Kita keluarkan saja seper 2 A0 nya di sebelum integral karena dia dianggap konstanta. Enggak ada variabel x nya ya. Integral batas min pi sampai pi cos mx dx, begitupun dengan ini sigma an-nya juga kita keluarkan, jadi diintegralkan itu adalah cos nx cos mx dx, begitupun dengan bn-nya. bn juga kita keluarkan dari integralnya. Jadi yang kita cari integralnya masing-masing. Ini pertama yaitu integral cos mx dx ya, batas min pi sampai pi. Kemudian integral kedua yang ini. Jadi kita akan integralkan satu persatu ya. Kemudian yang dicari nilai integral yang ketiganya adalah ini. Jadi kita akan cari ketiga integral ini, kita cari nilai integralnya berapa sih dengan batas min pi masing-masing, dengan batas min pi sampai pi. Oke, kita langsung saja cari integralnya. Untuk integral pertama yaitu integral batas min pi sampai pi cos mx dx. Jadi integral batas min pi sampai pi cos mx, bagaimana cara mencari integralnya? Tentu ini sama dengan integral dari cos terus lagi ya, min pi sampai pi cos mx dx ya. Integral dari cos mx itu adalah seper m kali sin mx ya. Oke, masih ingat integral sin, misalkan sin ax itu kan itu sama dengan integralnya itu integral cos ya. Integral cos ax itu sama dengan seper a sin ax ya kan, masih ingat integral ya, ini dx. Ini jadi batasnya apa? Batasnya min pi sampai pi. Jadi ini sama dengan seper m ya, untuk x-nya sama dengan pi, sin m pi. Oke, kurang sin min m min pi ya. Oke, m-nya di luar aja. M min pi. Oke, ya. Oke, sama dengan, ingat sin mp itu apa? Ini min berarti dia apa? Seper m mp ditambah sin mp adalah 2 sin mp ya. Oke, lanjut. Ini tadi sudah kita sepakati bahwa m-nya itu adalah bilangan bulat positif, jadi 0, 1, 2 sampai dan seterusnya ya. Sin 0 apa? Sin 0 itu adalah 0. Sin 1 pi apa? Sin 1 pi itu 0 juga. Sin 2 pi berapa? Sin 2 pi itu juga 0. Jadi berapapun m-nya, maka sin mp ini nilainya adalah 0, ya kan? Jadi seper m kali 2 kali 0 itu apa? Sama dengan 0. Jadi nilai integral cos mx dx dengan batas min pi sampai pi itu hasilnya adalah 0. Karena apapun tadi ini, setelah jelaskan tadi bahwa apapun nilai m-nya, di mana m-nya itu 0, 1, 2 sampai hingga, dia nilai sin-nya adalah 0 ya. Oke, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, untuk bentuk integral pertama sudah kita cari nilai integralnya. Lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua, cos
nx cos mx. Nah, di sini kita akan menjadikannya dua kasus. Kasus pertama itu n-nya tidak sama dengan m. Nah, untuk n-nya tidak sama dengan m, kita gunakan, kita cari ya. Maka ini masih ingat identitas trigonometri bahwa cos A cos B itu apa? Itu sama dengan 1/2 cos A plus B tambah cos A min B ya. Masih ingat identitas trigonometri ini? Cos A cos B itu sama dengan 1/2 cos A plus B tambah cos A kurang B. Jadi nx-nya ini kita anggap sebagai A dan mx-nya ini kita anggap sebagai B. Maka apa yang terjadi? Jadi kita ubah bentuk integralnya min P sampai Pi 1/2 cos, kita kasih kurung ya. Ini ada kurung ya sebenarnya. Sorry. 1/2 cos n tambah m ya. N tambah m x, kemudian tambah cos n kurang m x ya, dx. Oke. Selanjutnya apa? Kita cari integralnya masing-masing ya. Ini 1/2-nya kita keluarkan aja. Integral cos n plus m x dx, kemudian tambah integral batasnya selalu min Pi sampai Pi ya, min Pi sampai Pi. Ini juga batas min Pi sampai Pi, cos n kurang m x dx. Oke. Nah, kita cari cos n plus m x dx itu apa? Kita misalkan dulu ya. Misalkan n plus m x-nya itu adalah u. Untuk pertama ya, kita cari dulu yang pertama ini. Ini bintang pertama, ini bintang kedua. Kita cari dulu bintang pertamanya. Integral batas min Pi sampai Pi cos n plus m x dx. Jadi kita misalkan dulu u-nya itu sama dengan n plus m x, maka du-nya apa? Du-nya itu adalah n plus m dx, ya kan? Atau dx-nya apa? Dx-nya itu sama dengan 1/n plus m du ya. Oke, kita substitusi dulu nilainya. Jadi ini sama dengan cos n plus m itu adalah cos u ya, integral min Pi sampai Pi cos u, kemudian kali 1/n tambah m du ya. Maka ini sama dengan apa? Ini sama dengan, kita keluarkan aja, 1/n tambah m-nya ya. Kemudian integral dari cos u, integral dari cos itu adalah sin ya. Jadi sin u, kita langsung substitusi, u-nya itu adalah n tambah m ya. N tambah m x dengan batas min Pi sampai Pi. Ini sama dengan apa? 1/n plus m. Nah, sin n plus m untuk Pi dulu ya, kali Pi, kurang sin n plus m kali min Pi. Oke. Jadi hampir sama dengan integral pertama tadi. Berapapun n dan m-nya, kan kita sudah patokan bahwa dia adalah nilai positif dari 0,1, nilai
ini bilangan bulat positif dari 0, 1, 2 dan seterusnya, maka berapapun n-nya, maka sinnya, nilai sinnya itu adalah 0. Jadi nilai sinnya ini 0, ini juga nilai sinnya 0, maka integralnya adalah 0. Oke. Selanjutnya kita cari lagi bintang 2-nya ya. Kita ganti dulu warnanya. Kita cari bintang 2-nya dengan cara yang sama tadi ya. Itu cos n kurang m x. Jadi hampir sama tadi, integralnya itu adalah seper n kurang m sin n kurang m x, dan dengan batas min pi sampai pi ya. Ini bintang kedua. Kita cari bintang keduanya. Oke, seper n kurang m, berapapun nanti n kurang m-nya, maka jika dikalikan dengan pi, maka nilai sinnya adalah 0. 0 dikurang tambah 0 ya. Maka dia juga sama dengan 0. Jadi integral dari cos nx cos mx dx dengan batas min pi sampai pi itu sama dengan, kita ganti dulu warnanya, ini sama dengan 0 ya. Dia sama dengan 0. Oke. Nah, untuk kasus pertama di integral kedua dia sama dengan 0. Lanjut untuk kasus kedua, yaitu n-nya sama dengan m. N-nya sama dengan m, maka ini kita bisa ubah dia sama dengan min pi batas min pi sampai pi cos nx kali cos nx dx ya, atau dia sama dengan apa? Integral min pi sampai pi cos pangkat 2 nx dx. Nah, maka ini yang akan dicari nilai integralnya. Integral min pi batas min pi sampai pi cos kuadrat nx dx. Nah, kita pakai lagi identitas trigonometri untuk mensubstitusi cos pangkat 2 nx-nya. Masih ingat identitas sudut rangkap? Sudut rangkap itu bentuknya seperti ini. Sudut rangkap itu cos 2a ya. Ini dia sama dengan apa? 2 cos 2 pangkat 2a kurang 1. Jadi kalau cos kuadrat a-nya sama dengan apa? Kalau cos kuadrat a, dia sama dengan 1/2 ya. 1/2 cos 2a plus 1. Ya kan? Jadi kita substitusi nilai cos kuadrat nx-nya ini dengan ini. Jadi kita ganti a-nya menjadi nx. Oke. Coba lagi. Jadi saya bisa tulis ini sama dengan integral batas min pi sampai pi, 1/2-nya kita keluarkan aja. Kita keluarkan di cos 2 nx ya, tambah 1 ya, tambah 1. Oke, dx. Kita kasih kurung. Oke, kita cari integralnya masing-masing. 1/2-nya kita keluarkan. Kemudian integral min pi batas min pi sampai pi cos 2 nx dx tambah integral batas min pi sampai pi 1 dx, atau dx saja ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1/2 integral cos 2 n x itu adalah 1/2 n ya. Integral cos sin 2 nx, sin 2 nx ya, batas min pi sampai pi ya. Lanjut, integralnya dx itu adalah x ya, dengan batas
min pi sampai pi. Oke, seperdua n. Nah, ini lagi, ada lagi kalau kita substitusi X-nya sama dengan pi, maka nilai sin-nya adalah 0, berapapun n-nya. 2n pi itu adalah nilai sin-nya adalah 0. Begitupun dengan sin min 2n pi, ya, atau min sin 2n pi, dia juga hasilnya 0, maka dia kali 0 ya. Kemudian tambah, ini juga nanti dikali seperdua ya. Oke, tambah ini pi dikurang min pi ya, kurang min pi. Ini sama dengan apa? Seperdua 0 tambah 2 pi, atau dia sama dengan seperdua kali 2 pi adalah pi ya. Jadi integral cos nx cos mx di mana n-nya sama dengan m, dia sama dengan pi. Oke. Lanjut setelah ini integral bentuk kedua ya. Tadi yang di pertama. Lanjut untuk yang ketiga. Integral yang ketiga yang dicari adalah integral batas min pi sampai pi sin nx cos mx dx. Oke. Kita ingat lagi kesamaan identitas sin A cos B, dia sama dengan apa? Sama dengan seperdua sin A plus B ditambah sin A min B. Oke ya. Jadi kita ubah bentuknya ini. Jadi dia sama dengan integral seperduanya kita keluarkan aja. Batas min pi sampai pi sin n tambah m x kali sin n kurang m x dx. Oke, kita kasih kurung ya. Oke, dia sama dengan apa? Kita cari lagi integral masing-masing. Seperduanya kita keluarkan. Integral sin n tambah mx itu apa tadi? Seper n plus m. Integral dari sin apa? Integral dari sin adalah min cos ya. Min cos n plus m x ya. Kemudian ini tambah ya, tambah seper integral dari sin n kurang mx adalah seper n kurang m. Nah, integral sin adalah min cos n kurang mx dengan batas min pi sampai pi. Oke, lanjut ini seperdua seper n plus m. Untuk x-nya adalah pi, jadi min cos n plus m pi dikurang min cos n plus m cos min pi itu sama dengan cos pi ya, ingat. Cos min apapun ya, min pi itu sama dengan cos pi ya, ingat. Ini juga perlu diingat untuk di trigonometri. Jadi kita tulis saja pi di sini ya. Oke, tambah ini lagi seper n. Ini sudah ada balasnya kah? Yang belum ada ya balas. Oke, seper n kurang m min cos n kurang m pi kurang min cos n kurang m cos pi sama dengan cos min pi sama dengan cos pi. Jadi kita tulis saja ya pi ya. Oke. Sama dengan seperdua. Lagi kita lihat ini apa? Seper n tambah m. Ini min cos n
tambah M. Nah, ini kan ada min kali min. Jadi ini ada min, ini juga min, jadi dia nanti jadinya tambah ya. Ini min cos n plus MP, di sini tambah cos n plus MP, maka kita bisa coret. Jadi dia 0 ya, 0. Oke, tambah. Nah, ini juga min cos n kurang M. Nah, ini juga min jadinya nanti tambah ya. Di sini tambah. Jadi min cos n kurang MP ditambah cos n kurang MP, maka hasilnya 0 ya. Jadi 1/n kurang M kali 0. Ini 0, ini 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi ujung-ujungnya 0 lagi, 0 lagi. Maka integral batas mimpi sampai pi sin n x cos mx ds dia sama dengan 0. Oke, setelah kita cari ketiga integralnya tadi, ini kan bentuk pertamanya tadi ya. Nah, ini tadi sama dengan apa? Dia ini sama dengan 1/2 A0. Ini tadi 0 ya. Integral pertama yang kita cari itu adalah 0. Kali 0 tambah sigma batas sigma untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga an. Ini tadi nilainya apa? Ini nilainya adalah pi ya, pi. Kemudian tambah bn, ini tadi nilainya 0. Ini tadi nolnya 0 kali 0. Ini sama dengan apa? Jadi dia sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an pi ya, a kali n pi. Nah, ini sama dengan apa? Jadi kita bisa tulis bahwa an nya itu sama dengan 1/pi dari ini ya, kali integral batas mimpi sampai pi fx cos nx dx dengan n-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita sudah temukan bahwa koefisien an ini sama dengan 1/pi integral batas mimpi sampai pi fx cos nx dx dengan n-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita sudah temukan koefisien, hubungan koefisien an-nya ya. Ini dia. Kita kunci. Jadi kita sudah tidak bertanya-tanya lagi kenapa sih an-nya kita temukan, koefisien an-nya kita temukan nilainya ini ya. Oke, selanjutnya sekarang tugas kalian akan menyatakan hubungan antara fx dengan koefisien bn. Jadi tadi itu adalah kita mencari koefisien an. Nah, sekarang kalian mencari koefisien bn dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Kalau tadi untuk mencari an-nya, koefisien an-nya kita kalikan dengan cos mx. Nah, sekarang untuk mencari koefisien bn-nya, kedua ruas persamaan tadi, persamaan fx tadi dikalikan dengan sin mx, di mana m-nya adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya dengan langkah yang sama kita integralkan, kalian integralkan masing-masing dengan batas mimpi sampai plus pi. Selanjutnya hitung nilai integralnya satu persatu sampai kalian menemukan bn-nya itu adalah 1/pi integral mimpi sampai pi fx sin n x dx. Sampai kalian temukan ini di integral keberapa, integral yang bagaimana, sehingga kalian temukan koefisien bn-nya seperti ini ya. Nah, setelah kalian kerjakan semuanya kirim di grup ya. Lanjut, tadi an-nya sudah ditemukan, bn-nya sudah ditemukan. Selanjutnya kita cari hubungan nilai A0-nya dengan cara apa? Kedua ruas langsung diintegralkan dengan masing-masing batasnya mimpi sampai pi. Jadi ini tadi
langsung diintegralkan dengan batas min pi sampai pi ya. Nah, maka kita cari dia sama dengan ini sama dengan integral dx adalah integral dx itu adalah 2pi seper 2a0. Integral dx adalah x dengan batas min pi sampai pi ya. Kemudian plus sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an. Integral cos nx dx itu adalah seper, kita kasih kurung, seper n, integralnya cos adalah sin nx ya, batas min pi sampai pi tambah bn kali integral sin nx seper n min cos ya, min cos nx batas min pi sampai pi. Oke, ini sama dengan apa? Seper 2a0 pi dikurang min pi adalah 2pi ya, 2pi tambah ini sinnya berapapun berapapun n-nya, kalau dikalikan dengan pi maka nilai sinnya adalah 0. Jadi 0 tambah ini bn kali seper n min cos np dikurang min cos min np ya untuk batas bawahnya. Nah, ini sama saja cos np. Jadi ini kali minus adalah plus, maka dia sama dengan 0 ya. Jadi ini 0, maka dia sama dengan 2 kita coret, jadi A0 kali pi. Maka A0-nya apa? A0-nya sama dengan seper pi integral batas min pi sampai pi fx dx ya. Oke, kita temukan untuk mencari A0-nya. Ini cara pertama. Atau dengan cara yang kedua, untuk mencari nilai A0-nya kita gunakan tadi nilai koefisien an-nya. Jadi untuk n-nya sama dengan 0 ya. Jadi dari rumus untuk mencari an-nya, jadi A0 seper pi integral batas min pi sampai pi fx cos, untuk n-nya 0 kali x cos 0 dx. Cos 0 itu apa? Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu adalah 1. Jadi sisa min pi batas min pi sampai pi fx dx. Nah, ini cara yang lebih mudah untuk mencari A0-nya daripada tadi kita kalikan lagi, kita cari integralnya masing-masing. Langsung saja dari koefisien A-nya, kita kan tadi sudah temukan koefisien AN-nya adalah yang ini, maka kita gunakan inilah untuk mencari nilai A0-nya. Oke, tugas selesai. Nah, jadi kita bisa definisikan kembali bahwa deret Fourier adalah deret trigonometri yang berbentuk deret trigonometri tak hingga yang berbentuk seper 2a0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos nx tambah bn sin nx, yang koefisien an dan bn-nya itu diberikan oleh an sama dengan seper pi integral fx cos nx dx batas min pi sampai pi, untuk n-nya sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, dan koefisien bn-nya sama dengan seper pi integral fx sin nx dx batas min pi sampai pi dengan n-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, serta a0 sama dengan seper pi integral fx dx batas min pi sampai pi. Oke, untuk contoh mengenai deret Fourier ini adalah di mana seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa selain kita ketahui adalah fungsinya yang periodik,
kita juga harus tentunya tahu selangnya. Salah satu selangnya itu adalah batas mimpi sampai api. Nah, untuk contohnya itu nanti kita bahas pekan depan insya Allah. Oke, sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.